Nah, jadi Bapak Ibu udah baca dua buku sih yang saya sediakannya dari Michael Sells, masih tentang beberapa ini surah-surah Mekah ya. Nanti kita bahas ya. Mungkin ada 3 surah yang ingin saya angkat. Tapi banyak juga Bapak Ibu yang mengomentari bukunya Abdullah Said ya. Mungkin kita mulai dari situ ya sore hari ini ya. Dan bukunya Abdullah Said itu yang dikomentari Bapak Ibu terutama soal ritual purity-nya di dalam menghandling Quran begitu ya. Jadi ada tata caranya ya, bagaimana menyentuh Quran, dan yang standar ya yang ditulis di sini oleh Abdullah Said adalah seperti kalau mau sholat ya, jadi wudhu ya, membasuh diri begitu ya, sehingga bersih ya, terus baru ya boleh menyentuh mushaf itu ya, kitab Qurannya itu ya. Nah, lalu juga ada larangan-larangan ya, larangan-larangannya adalah misalnya eh, kalau yang sedang haid ya perempuan, apa, jadi nggak boleh menyentuh ya. Jadi yang terkait juga dengan hubungan seksual itu juga ya, jadi dianggap tidak tahir ya, jadi nggak boleh menyentuh juga begitu ya. Nah, pertanyaannya tentu di zaman modern ini bagaimana dengan kalau ada di HP ya Quran itu apa boleh gitu ya. Nah, di sini juga ada apa guidance ya ditulis oleh Abdullah Said ya, misalnya em, kalau tidak menyentuh langsung ya tetapi melafalkan dengan menghafal begitu ya, itu boleh jadinya ya, bahkan yang perempuan yang apa sedang haid juga boleh gitu ya. Eh, dan kalau untuk peralatan elektronik modern, karena tidak dianggap kitab ya, misalnya di digital recording, CD ya, atau Android juga ya, termasuk HP begitu ya, itu dianggap eh, tidak ada bahaya melanggar ritual purity gitu ya. Jadi boleh gitu ya. Secara umum jadi boleh ya. Mungkin itu menarik ya, karena eh, mungkin menjawab sebagian pertanyaan Bu Titis juga ya. Gimana Quran yang menyediakan guidance tapi zaman kan berubah begitu ya. Terus adaptasi itu seperti apa? Nah, ini termasuk yang sangat modern ya, terhadap teknologi modern. Jadi seperti apa begitu adaptasinya ya? Nah, ini saya ambil juga satu artikel ya dari Kementerian Agama, kebetulan saya temukan ya, yang mengkonfirmasi Abdullah Said itu ya. Jadi ini dari Kementerian Agama Denpasar ya, ditulis hukum perempuan haid memegang Al-Quran Android ya. Jadi ini ada persoalan dengan apa teknologi modern ya. Terus di sini ada semacam flyernya ya, informasinya ya. Memegang Al-Quran Android bagi perempuan haid hukumnya boleh. Tidak masalah memegang Al-Quran Android karena Al-Quran Android tidak dikategorikan sebagai mushaf. Ya, jadi karena dianggap bukan buku, bukan kitab, jadi boleh. Ya, terus ini ada acuannya ya dari Syekh Taifur Ali Al-Mawardi ya, dalam kitab Syarfatul Latif mengatakan, saya belum menemukan pendapat para ahli fikih zaman ini ya, fikih ini hukum Islam ya, mengenai perangkat seluler yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Apakah haram menyentuhnya bagi orang yang hadas? Hadas maksudnya tidak bersih ya. Pendapat saya berdasarkan keterangan Syekh Sibro Malisi menyentuhnya tidak haram. Nah, terus di bawah ada diskusi penjelasannya ya. Jadi ini di bagian bawah sini ya. Tidak masalah bagi wanita haid memegang Al-Quran Android. Ini karena Al-Quran Android tidak dikategorikan sebagai mushaf. Karena tulisan Al-Quran yang ada di aplikasi HP Android dihasilkan dari pancaran sinar, bukan termasuk kitabah atau tulisan sebagaimana yang terdapat dalam mushaf yang tertulis dalam kertas dan sejenisnya. Gitu ya. Jadi dianggap non kitab, sehingga apa bentuk turunan itu tidak dianggap dekat ya dengan esensi kitabiah yang memerlukan penghormatan tertentu begitu ya. Nah, itu salah satu pergumulan tafsir modern ya terhadap bagaimana Quran itu menyediakan guidance perilaku ya di dalam kehidupan ya.
Nah, tampaknya jadi Abdullah Said itu cukup ini ya, cukup akurat ya di dalam bukunya ya. Dan paling tidak di masyarakat Indonesia tampaknya dikonfirmasi ya solusi-solusi yang semacam itu gitu. Eh kalau Bapak Ibu mau bandingkan dengan apa umat Kristen ya, kekristenan sih tidak mempunyai ya semacam apa kebiasaan tertentu terhadap Alkitab ya yang sampai selevel itu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam gereja-gereja tertentu ya, terutama gereja Katolik misalnya salib dan apa kalau di gereja Katolik ada tubuh Yesusnya juga di atas salibnya begitu ya. Itu menerima penghormatan yang apa yang spesial begitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu ke gereja Anglikan juga ya, sebenarnya ke gereja Reform ya, tapi dari tradisi Anglikan ya. Tapi kalau yang masih high church begitu ya, pada saat kebaktian gitu, biasanya ada prosesi ya. Dari belakang itu ada salib yang di apa diarak begitu ya, sampai ke tengah, terus membacakan Injil ya. Pembacaan itu juga berlapis ya, ada dari Perjanjian Lama, terus Injil, surat, terus baru dikhotbahkan gitu ya. Dan sementara itu salibnya jalan tuh dari belakang ke depan gitu ya. Jadi ada gereja-gereja yang di dalam tradisi high church ya istilahnya ya, masih punya semacam ritual yang semacam itu begitu ya. Dan mungkin di gereja yang tipikal reform Eropa atau Belanda tidak melakukan ya, tetapi masih ada gereja yang mewarisi ya, sehingga eh, sebenarnya umat Kristen juga mengenal ya ada penghormatan-penghormatan tertentu ya kepada simbol-simbol agama tertentu yang diberikan sebenarnya ya. Tinggal Bapak Ibu masuk ke dalam tradisi gereja yang seperti apa begitu ya. Dan kita juga bisa memahami analogi itu ya. Jadi kalau di dalam tradisi Islam tradisional yang diberikan penghargaan tinggi itu Quran. Kenapa? Karena Quran tuh setara dengan Yesus ya sebenarnya di dalam konstruksi doktrinalnya ya, firman yang menjadi manusia atau firman yang menjadi kitab, punya sumber keilahian surgawi itu yang sama itu ya, sehingga di dalam praktek kehidupannya menerima apa penghormatan dan penghayatan yang ada kemiripan ya, walaupun tidak tepat sama gitu. Ya mungkin itu yang ingin saya angkat sedikit ya dari komentar eh, Bapak Ibu ya soal bagaimana handling Quran ya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin secara umum juga ada ini ya, karena penghormatan yang tinggi itu ya, ada diskusi-diskusi juga kalau Bapak Ibu lihat di internet ya, apakah orang non-Muslim itu boleh ya memegang Quran, begitu ya. Itu juga ada yang pro dan kontra ya pendapatnya ya. Tetapi biasanya diskusi semacam itu eh, konklusinya adalah kalau itu tujuannya adalah untuk menerima hidayah begitu ya. Jadi boleh ya, tapi kalau untuk apa eh, menghina ya atau menjelek-jelekan itu jadi nggak boleh. Begitu ya, sehingga eh, agak open ended ya konklusinya ya, sehingga terbuka kemungkinan cuma karena memang penghormatan itu sangat tinggi ya terhadap Quran. Memang kalau non Muslim itu mau apa memegang Quran ya mungkin sebaiknya juga sensitif ya terhadap perasaan-perasaan yang mungkin hadir ya di tengah bagaimana komunitas itu menghormati ini ya apa eh, bagaimana handling Quran dengan proper gitu. Ya. Sama seperti mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya, saya lupa apakah Abdullah Said atau Michael Sells yang bilang ya bahwa melafalkan Quran ya itu tuh mirip dengan menerima sakramen perjamuan kudus ya, karena mengambil bagian di dalam realitas ilahi itu begitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau ada orang non-Kristen datang ke gereja, terus tiba-tiba bilang, saya mau ikutan ambil komuni. Nah, seperti itu tuh, apa perasaannya kalau yang dari agama lain itu tiba-tiba apa dengan tanpa respek yang cukup itu berusaha mengambil bagian ya di dalam ritual agama tertentu yang sangat spesifik, gitu ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman yang cukup sensitif ya,
kalau hadir ke gereja Katolik gitu ya, terus mungkin merasakan ya bahwa apa pemahaman Katolik dengan Lutheran dan Calvinis itu tentang perjamuan roti, perjamuan kudus itu ada perbedaan doktrinal ya. Mungkin bisa ada keberatan juga bahwa yang Protestan mengambil perjamuan kudus di gereja Katolik, karena yang gereja Katolik itu meyakini bahwa roti itu sungguh bertransformasi menjadi tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus, begitu ya, yang diambil begitu ya. Nah, sehingga eh, apa ada teman-teman Protestan ya yang lebih hati-hati ya kalau ke gereja Katolik, mungkin ikut misanya karena sama-sama merasa bahwa ini kita satu tubuh Kristus ya, tetapi begitu ada ritual tertentu yang spesifik mungkin lebih menghormati ya, terutama mungkin karena nanti ada orang lain yang tahu ya, oh ini sebenarnya dia Protestan begitu misalnya ya. Nah, jadi eh, sebenarnya penghargaan semacam itu ya terhadap ritual spesifik tertentu di antara sesama umat Kristen Katolik kita bisa memahami juga ya. Yang bikin kita sering nggak paham adalah perbedaan levelingnya ya, karena secara awam kita sering membandingkan Quran itu dengan Alkitab ya, Muhammad dengan Yesus, tapi itu perbandingan yang nggak setara ya. Begitu kita lebih proper membandingkan Quran dengan Yesus, kita jadi paham ya kenapa hal-hal itu ada hal tertentu yang jadi sensitif sekali ya, dan perlu ada sensitivitas ya untuk menghandlingnya gitu, ya. Nah, mudah-mudahan diskusi itu bisa berguna ya, karena Bapak Ibu juga menyoroti hal itu sih di dalam texting Bapak Ibu. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Mengenai bacaan Pak minggu ini. Iya, Oh, itu dulu ya Pak. iya, silakan, silakan. Silakan Pak Nando, silakan. Aku cuman itu sih Pak yang aku tulis di teksting juga. Itu apa bukan betul ya mempengaruhi relasi antar agama juga. Soalnya kayak saking apakah dari situ lahirnya pemikiran mereka, saking menjaga kekudusan apa bahkan yang perempuan haid aja nggak bisa ibadah, apakah bisa timbul dari situ juga ya pemahaman mereka itu sering ini apalagi Kristen dibilangin kafir lah segala macam, apakah timbul keberanian seperti itu karena memang itu tradisinya mereka gitu Pak. Eh, Sebenarnya seperti yang kalau sedang menstruasi tidak bisa ikut di dalam ritual keagamaan, kalau Bapak Ibu baca di PL kan juga begitu ya. Sebenarnya kalau apa aturan-aturan masuk ke Bait Allah dan lain sebagainya ya. Jadi Yudaisme juga mengenal ya aturan-aturan yang semacam itu. Memang karena Bait Allah itu dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi ya tahun 70 AD, sehingga ritual-ritual di Bait Allah itu in a sense jadi impractical ya, sehingga berubah ya keagamaan itu, terutama mungkin yang mewarisi Yudaisme jadi Farisi ya, yang berusaha menghidupi apa Yudaisme itu di dalam keseharian, kehidupan sehari-hari yang di luar Bait Allah ya, karena Bait Allahnya kan dihancurkan begitu ya. Nah, tapi bahwa ada ritual-ritual yang bisa mirip dan kita pahami sebenarnya dari Alkitab Kristen juga ada sih ya. Penyebutan kafir ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab Perjanjian Baru ya, bagaimana dan baca bahasa Yunaninya ya, eh, itu tuh kata kafir itu, kalau Bapak Ibu cari ya yang di bahasa Indonesia terjemahannya kafir ya, coba searching aja ya Alkitab PB juga ada tuh kata kafir itu dipakai ya. Itu biasanya mengacunya ke kulit katan. Jadi kalau dicari fisiknya Yunani literalnya apa ya, tuh Akrobustia ya. Jadi apakah ada kulit katan atau tidak ya? Itu semacam barrier ya untuk membedakan etnisitas begitu ya, disunat atau tidak begitu ya. Tapi itu diterjemahkannya jadi kafir ya, atau kata bangsa-bangsa ya, itu juga etnoi itu ya. Itu
punya konotasi kafir juga, karena bangsa-bangsa artinya bukan bangsa Yahudi. Ya, jadi pembatasan-pembatasan yang seperti itu ya, itu sebenarnya muncul juga bahkan di teks-teks Alkitab kita ya, sebagai jejak-jejak yang kita bisa lihat ya, bagaimana berbagai etnis itu bersentuhan. Lalu permasalahannya adalah Paulus itu meyakini bahwa kedatangan Yesus itu sudah meruntuhkan tembok antara yang Yahudi dan yang non-Yahudi. Ya, sehingga Injil keselamatan itu juga buat yang notabene kafir. Begitu ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu baca surat-surat Paulus, pelayanan dia juga menjadi sangat kontroversial ya. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul, waktu ke Yerusalem digebukin ya di Bait Allah ya, baca Kisah Para Rasul 21 ya. Dan nggak ditolongin sama rasul-rasul yang Petrus, Yohanes, Yakobus yang ada di Yerusalem ya, karena saking kontroversial dan saking kesulitan ya. Karena yang nyaman adalah ya udah buat pagar bangsa-bangsa aja gitu ya. Itu pun dialami ya kesulitan semacam itu oleh Paulus ya. Makanya kalau Bapak Ibu juga baca kitab Galatia dan kitab Korintus itu baik-baik ya, yang dibelain oleh Paulus itu yang kafir sebenarnya, begitu ya. Sehingga sangat turbulen kisah-kisah di kitab itu ya. Mungkin Bapak Ibu lagi ambil PB2A ya, kalau baca kitab 1 Korintus 8 sampai 10 ya, 3 pasal ya. Itu problemnya adalah boleh makan daging persembahan berhala atau enggak. Nah, buat orang Kristen modern yang memang udah makan apa aja ya, termasuk daging ular dan daging buaya gitu ya. Kalau di Indonesia kadang ada yang menyajikan juga ya. Itu jadi irrelevan ya. Tapi Bapak Ibu harus bayangin ya, di dalam kotak bangsa-bangsa yang penuh tembok-tembok etnisitas ya, persoalan makan daging itu jadi real dan jadi heboh karena di kota semacam Korintus, kalau beli daging di pasar, kemungkinan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Karena hewan besar itu nggak bisa ya, kalau udah di slaughter ya, udah di mau dimakan gitu ya, biasanya dalam festival keagamaan, karena kan dagingnya kalau sisa nggak bisa diawetkan dan lain sebagainya, dibuang ya, jadi harus dimakan rame-rame ya. Sedangkan rakyat yang biasa itu kan tidak bisa ya punya akses seluas itu ke daging gitu. Itu persoalan orang-orang kaya di Korintus sebenarnya, mungkin sebagian teman-temannya Paulus ya. Karena Paulus itu mengandalkan juga sahabat-sahabatnya supaya orang itu bisa berkumpul di rumah yang agak gede. Karena kalau rakyat biasa rumahnya kecil, cuma satu kamar, begitu ya. Terus kalau mau perjamuan sama-sama ibadah ya, temennya yang kaya itu yang memberikan rumahnya untuk dipakai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, orang kaya kan problemnya bisnis ya, bisnis terus disuguhin daging. Jadi permasalahannya adalah ada permasalahan kelas sosial juga di situ ya. Terus orang kaya kalau disuguhin daging boleh nggak makan gitu. Terus kalau daging itu sisa persembahan berhala boleh nggak gitu, melanggar atau enggak gitu misalnya ya. Nah, terus Bapak Ibu kalau baca ya bagian itu, kayaknya tuh Paulus pelin-pelan ya. Di satu sisi dia bilang nggak ada Tuhan yang lain, kita semua juga tahu begitu ya, nggak ada itu berhala ya. Tetapi di sisi yang lain, kamu jangan makan persembahan berhala, karena siapa yang mengambil bagiannya di dalam yang apa yang tidak bersih itu, begitu ya. Nah, tapi terus ujung-ujungnya kelihatan tuh cara berteologinya Paulus. Dia bilang adalah jangan menjadi batu sandungan bagi yang lemah ya. Kalau dia sendiri menjadi batu sandungan bagi yang lemah, seumur hidup dia nggak mau makan daging gitu. Jadi ini ada friksi gitu ya, bahwa yang kaya itu pingin makan daging aja karena bisnis, memang karena suka disuguhin daging dan lain sebagainya. Yang miskin nggak bisa punya akses daging, tapi dua-duanya sama-sama di dalam Kristus. Terus jadi ada gesekan, ada krisis begitu ya. Sehingga Paulus itu bilang yang penting jangan jadi batu sandungan buat jadi yang lemah gitu ya. Cara dia berteologi ya adalah membela siapa yang mau yang cenderung tertindas, begitu ya. Jadi bukan masalah makan daging atau nggak makan dagingnya buat dia yang penting, tapi masalah itu real muncul dari jemaat yang dia layani, begitu ya. Nah, jadi itu kembali persoalan ritual ya. Kalau orang Kristen modern akan melihat
Itu persoalan remeh-temeh, terus baca 1 Korintus dilewatin gitu aja gitu ya. Ini nggak relevan lagi gitu ya. Terus mungkin yang relevan buat zaman sekarang Bapak Ibu mungkin agak serius baca soal bahasa roh atau apa, karena di gereja tertentu ada manifestasi bahasa roh ya. Basically berantem-berantem juga gitu ya. Antara yang reform dan yang karismatik ya, seringnya yang berantem-berantem ya. Nah, di zaman Paulus berantem-berantem juga ya. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan ya, baik-baik ya kalau baca kitab-kitab Paulus lagi ya, bagaimana cara dia berteologi ya, karena dia meyakini Kristus itu untuk semua. Ya makanya Bapak Ibu juga baca ya di 1 Korintus 9 ya, untuk orang Yahudi aku menjadi orang Yahudi ya, untuk orang Yunani aku menjadi orang Yunani ya, untuk orang yang hidup di bawah hukum Taurat seolah-olah aku hidup di bawah hukum Taurat. Namun sesungguhnya aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, dalam hukum Kristus gitu ya. Dia ngomongnya kayak orang pelin-pelan gitu ya. Makanya orang yang nggak tahan baca Paulus bilang ya udah ini rasul pelin-pelan begitu ya. Nah tapi sesungguhnya dia didorong oleh eh, keyakinan itu ya, dan bahwa Yesus itu membuat perbedaan di dalam zaman yang baru itu ya, karena Injil dan kasih itu adalah Tuhan sudah mengulurkan tangan buat yang kafir. Jadi dia mati-matian bela yang kafir habis-habisan gitu ya, dan teologi dia itu dia gunakan dengan sangat piawai ya, dengan sangat skillful untuk melakukan hal itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus bayangin ini ulama nomor 1 ya, didikan Gamaliel di Yerusalem gitu ya, Farisi jagoan ya. Seluruh skill teologinya dia pakai untuk bela yang kafir. Apa nggak bikin marah gitu ya? Makanya dia banyak musuhnya ya, dari pihak Yahudi juga banyak musuhnya. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab Galatia ya, eh, itu permusuhan itu dan gesekan itu sangat keras ya. Even di Galatia 2 Paulus tercatat menegur Petrus begitu ya. Karena dia kata yang Paulus pakai? Bapak Ibu lagi baca kitab Galatia kah? Munafik katanya gitu ya. Coba Bapak Ibu baca lagi kitab Galatia baik-baik gitu ya. Wah, itu sangat kental gesekan-gesekan ya. Nah, tapi di dalam keseluruhan gesekan-gesekan itu kadang-kadang ya teolog zaman sekarang itu mengambil hikmah dari baca kitab Paulus adalah ya udah kayak Paulus aja marah-marah sana sini gitu ya. Nah, tapi saya tuh mendorong kita untuk coba memahami ya, Paulus marah-marah itu bukan tanpa tujuan. Ya, jadi harus bertanya ya, baca kitab Paulus, dia marah-marahnya kenapa sih? Dia marah-marahnya untuk apa? Dan kalau Bapak Ibu cermati baik-baik ya, dia marah-marahnya itu untuk membela yang kafir, yang terutama non-Yahudi, padahal dia orang Yahudi, padahal dia Farisi. Gitu ya. Karena dia meyakini cinta kasih Tuhan itu sanggup ya melampaui barrier-barrier itu. Nah, semacam itu tuh. Jadi kalau buat yang Kristen zaman sekarang ya, mungkin menghidupi Paulus ya, kalau mau menangkap spiritnya dia juga ya, adalah bagaimana berteologi yang itu ya, yang melampaui barrier-barrier itu ya, karena meyakini cinta kasih Yesus itu untuk semua. Ya, walaupun ada perbedaan, walaupun ada kesulitan gitu ya di dalam interaksi di tengah perbedaan itu. Ya. Nah, jadi pertanyaan Pak Fernando kembali ya, apakah eh, perhatian detil ya kepada ritual-ritual agama itu akan menghasilkan gesekan ya di dalam kelompok-kelompok yang berbeda? Saya rasa iya. Ya, karena di dalam Alkitab kalau baca kitab Paulus juga kita merasakan ya gesekan-gesekan itu. Tapi tugas teolog adalah menyajikan tafsir yang bisa menghadirkan shalom. Ya. Dan di dalam Islam, tradisi Islam adalah menghasilkan salam itu ya. Makanya kalau bertemu kan salamnya assalamualaikum. Ya, itu artinya bagaimana menghasilkan damai ya. Dan buat yang Kristen ya, Yesus itu adalah Prince of Peace, Raja Damai. Begitu ya. Dan bagaimana berteologi yang semacam itu PR-nya sesungguhnya itu. Ya, nah, kebanyakan orang belajar teologi terus jadi kayak belajar kungfu ya, maunya kalau ke jalanan berantem gitu ya, karena kan hebat ya, udah bisa kungfu gitu ya, kuda-kudanya di testing ya buat berantem sama yang lain ya. Nah, tapi gimana gitu ya kalau kita baca Paulus, dia mati-matian ya menggunakan teologinya dia untuk menghadirkan shalom tuh antara yang kafir dan yang Yahudi
ya, karena Tuhan tuh sudah menjadi manusia dan kehidupan ini jadi berbeda begitu ya. Dan di dalam perjumpaan Paulus ke jalan ke Damsyik itu dia sendiri pun jadi berubah begitu ya, karena tadinya dia mati-matian juga membela kelompok yang Yahudi kan, mempersekusi kelompok Yesus itu karena dianggap Yesus itu yang kelompoknya yang sesat ya kan. Tapi begitu dia berjumpa dengan Yesus sendiri ke jalan ke Damsyik itu tiba-tiba berubah seluruh orientasi kehidupan dia karena dia meyakini Yesus itu udah membuat perubahan itu. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi ya, dan mudah-mudahan membaca Quran jadi bersemangat juga ya, karena somehow mungkin ada kindred spirit ya, ada hal-hal yang sama, yang mirip yang bisa kita hayati juga sih di dalam pertikaian ritual keagamaan yang spesifik ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Fernando pertanyaannya, atau menghasilkan keresahan yang lain bisa juga sih. Eh, Gini Pak, kalau mama saya kan dulu STT juga. Mm, Mereka itu sampai bukan diwajibin sih, mereka itu sampai punya Quran juga. Jadi kayak belajar gitu. mm. Jadi kayak apa ya? Apakah juga teolog harus sedetail itu ya mempelajari Quran atau memang cukup gambaran luasnya aja? Karena kalau di STT lain katanya mereka zaman dulu ya Pak itu belajarnya juga Islam dan agama-agama lain. Apakah harus sedalam itu ya, sedalam-dalamnya yang dimungkinkan ya, karena kalau enggak nanti bisa salah paham ya, nangkepnya cuman karikaturnya begitu ya. Tapi kan masalahnya memang nggak semua orang berminat studi Islam ya. Jadi karena Bapak Ibu duduk di kuliah ini, ya mari kita baca dan kita belajar gitu ya. Kalau enggak kan ini juga mungkin buat yang program S2 mungkin juga nggak wajib ya. Makanya pendengar juga ya. Eh, nggak wajib sih. Jadi sedalam apa ya, sedalam-dalamnya belajar apapun kan seperti itu ya. Tetapi wajib atau enggak ya mungkin tergantung minat ya. Pak Idrik tadi ada pertanyaan, Pak Idrik. Ya Pak, jadi saya mau tanya, tadi kan sempat dibilang soal perempuan haid itu ya, karena nggak misaf ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan di bacaan Said kan dibilang kalau ada perhiasan yang punya huruf Al-Quran, ayat atau tentang nama Tuhan begitu kalau nggak salah ya. Hmm. Itu pun kata atau dia bilang kan perhiasan, lalu di bagian lain dia sempat bilang tidak boleh ditulis kayak di apa ya kertas koran atau apa begitu. Jadi kertasnya pun harus khusus. Nah itu sebenarnya yang mau ditekankan di sini tuh apakah tulisannya yang karena ditulis itu tulisannya bermakna suci gitu atau ketika ayat atau nama itu ditulis barangnya yang hakikatnya naik begitu Pak. Iya, jadi karena terkait Quran ya ada sakralitas tertentu memang yang dikenakan kepada itu ya, dan karena bentuknya masih tulisan ya yang eh, dekat dengan kitab gitu ya bentuknya ya. Kan seperti diskusi yang tadi kita bilang bahwa kalau Android kalau di HP kayaknya enggak, karena dianggapnya itu sinar ya, bukan dekat ke kitab begitu ya. Nah, kembali ya perasaan-perasaan sakralitas itu juga sesuatu yang di dalam keagamaan itu punya cita rasa tersendiri ya. Misalnya gini, kalau buat kita kan kembali itu kesetaraannya Yesus ya. Oke lah, orang Protestan nggak punya semacam tradisi penghargaan relik-relik atau apa, nggak ada ya. Tapi katakanlah ya, kita punya salib kayu di rumah gitu ya. Terus kita taruh buat ganjel kursi gitu misalnya. Kan kayaknya nggak cocok juga ya. Maksudnya itu bisa bikin orang yang punya penghargaan tinggi itu jadi, hah gitu ya. Masa salib itu buat ganjel kursi sih gitu ya. Nah, atau di dalam level yang berbeda ya, bukan keagamaan ya. eh, Boleh nggak ya misalnya bendera itu ya buat ngelap toilet gitu. Kan itu kain juga ya. Saya juga pakai kain keset kaki lah kalau toilet saya basah saya lap gitu ya. Tapi pakai bendera boleh nggak? Kan enggak ya. Maksudnya kita tuh ada semacam perasaan respect tertentu ya. Walaupun bukan
menyembah berhala atau apa ya, bukan ya. Cuman memang ada sesuatu yang sacred gitulah ya, karena itu menyimpulkan sesuatu yang serius begitu ya. Jadi kebanyakan orang akan merasa jengah juga ya kalau ngelap toilet pakai bendera gitu ya. Mungkin kalau sampai ketahuan ya bisa dimarahin gitu ya. Nah, seperti itu sih sebenarnya ya. Jadi mungkin buat yang Kristen agak nggak terbiasa ya bahwa ini ada tulisan yang dianggap sacred ya dan mendapatkan apa perlakuan yang khusus ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca Perjanjian Lama misalnya juga ya, ada bagian-bagian ayat itu yang bilang ya, di dahi itu kasih firman ya, di tiang pintu kasih firman gitu ya. Dan di dalam tradisi Yudaisme ya, kalau mereka yang masih berusaha menjalankan tradisinya serius ya, mahasiswa Yahudi gitu ya di Amerika gitu, kalau keluarganya Jewish gitu ya, terus ngekos nanti di tiang pintunya ada loh yang taruh segulung firman gitu atau apa gitu. Ada yang pakai ini di kepala begitu ya. Ada yang berusaha mempraktekkan gitu. Terus mungkin yang Protestan akan bilang, itu lucu amat sih kayak gitu ya. Kita nggak pernah ya kuliah di seminari harus pakai headband gitu, ada firmannya gitu, nggak pernah gitu ya. Dan kalau pakai-pakai gitu ntar dibully lagi sama temannya di kantin gitu ya. Nah tapi ada tradisi-tradisi tertentu yang menempelkan sesuatu yang sacred ya, kepada hal-hal yang semacam itu gitu ya. Dan apa kalau kita sensitif ya, bergaul dengan kelompok yang lain ya, eh, mungkin kita bisa lebih berelasi dengan lebih baik ya. Misalnya ini ya, saya tuh pernah ke rumah kawan saya pendeta reform di Belanda ya. Dia kebetulan single gitu ya. Jadi kebetulan juga apa weekend saya ke sana gitu ya. Dan orang reform Belanda itu lebih lebih keras dan lebih serius kali ya daripada orang reform di Indonesia gitu ya. Terus hari Sabtu dia masakin buat saya gitu ya. Ini apa nasi lah apa masakan lah gitu ya. Terus saya bilang besok kita Minggu ya ke restoran ya. Gantian ya saya yang traktir karena saya nginep di rumah dia kan. Dia dia apa menyediakan rumahnya untuk nginep. Terus dia bilang, oh hari Minggu kita nggak ke restoran. Di sini orang gereja hari Minggu nggak ke restoran. Loh kenapa? Saya bilang, padahal di Indonesia biasa ya pulang dari gereja ke restoran kan makan bareng gitu kan, apa fellowship gitu ya. Oh di sini kita nggak gitu. Kenapa? Karena hari Sabat ya kalau kita ke restoran kita memaksa orang lain untuk kerja sebenarnya. Tuh, udah nggak usah ya. Kita ini hari lain aja kalau mau ke restoran gitu ya. Jadi dia kalau dari gereja tradisi dia adalah datang ke rumah salah satu jemaat mungkin ngopi terus ngobrol udah gitu aja tapi nggak ke restoran gitu ya. Terus mungkin ya buat di otak orang Protestan Indonesia kayak saya ya, ini berlebihan nih gitu ya. Tapi buat dia itu sesuatu yang sacred dan dijaga ya, karena dia pendetanya di jemaat itu ya. Kalau dia terlihat duduk-duduk di restoran di hari Minggu gitu ya, mungkin jadi problem gitu. Ada komunitas-komunitas yang menjalankan sesuatu itu lebih sacred ya daripada yang lain gitu. Dan apa ada tradisi-tradisi gereja di Belanda nyanyinya maunya Mazmur aja gitu misalnya. Kalau kelompok reformnya gitu ya. Kalau kelompok reform Indonesia kan nyanyi lagu-lagu yang dari abad ke-18, 19 itu hitungannya lagu kontemporer itu. Kayak orang karismatik aja gitu kali ya. Kalau yang reform sejati maunya nyanyinya Mazmur gitu misalnya ya. Nah, tapi kan terus kita jengah ya. Kok gitu sih gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi ya, perasaan sacredness ya di dalam tradisi atau kelompok agama tertentu bisa ada perbedaan ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita bertumbuhnya cuma di satu kelompok yang cenderung homogen aja ya, nggak ada exposure ya terhadap yang lain-lain ya, mungkin kita jadinya agak terlalu sempit ya. Nah, tapi kalau udah punya exposure, terus ada culture shock-nya gitu ya, terus coba memahami, mungkin nanti ada sedikit keluasan ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau baca kisah Paulus ya, dia head on ya culture shock itu ya, dan dengan sepenuh hati, sepenuh kehidupan dia juga mengemban misi Tuhan, menembus culture shock itu gitu ya, karena Injil dia buat yang kafir gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi baca Paulus ya. Iya Pak Edric.
Iya, saya jadi ya terima kasih Pak sebelumnya. Jadi soalnya saya sempat bingung begitu ya baca bacaan ini, tapi kan saya dari kecil tuh kan sering diajak jalan begitu ya. Ya kadang tuh nggak jarang gitu saya ketemu misalkan truk yang bawa barangnya mungkin bisa apapun begitu ya, ataupun kandang ayam begitu, ataupun ya truk sampah begitu. Tapi kadang dituliskan ayat Al-Quran gitu, ya tulisannya bagus sih gitu. Saya pun yang nggak ngerti pun kayak wah ini niat gitu tulisannya. Cuman pas waktu baca bacaan ini, wah artinya ini ya ternyata tergantung pribadinya lagi gitu. Apakah memang tulisan sesakral itu bisa ditulis kepada eh, ya itulah ya yang ke suatu benda yang, nah ya itu makanya yang saya tanyakan gitu. Apakah memang pemaknaannya tulisan itu sangat suci sehingga ya lebih baik janganlah dikasih ke barang-barang yang kita tahu ya kotor identiknya, atau kalau misalkan mungkin apa ya, kalau ditulis tuh jadi kayak ada kebanggaan kayak wah saya semakin dekat dengan Tuhan begitu Pak. Iya, saya belum pernah sih lihat ayat Quran di truk sampah ya. Oh Biasanya iya, di mobil ya ya, ya mobil ya penumpang mobil biasa pernah itu ada sih. ya. Mm-mm. Iya, ya mungkin bukan truk sampah juga begitu ya, tapi kan truk angkut barang entah apa gitu. Mhm. Ya mungkin boleh dilihat ya apakah fenomenanya ada ya. Saya rasa enggak ya karena di kebanyakan komunitas Islam sih menempatkan apa penghargaan yang tinggi ya. Jadi mungkin anomali gitu kalau kalau sampai muncul di truk sampah ya mungkin ya. Ya sama kayak itu ya salib dibuat ganjel kursi gitu ya. Ini di rumah orang Kristen kok salibnya buat ganjel kursi gitu misalnya ya. Ya mungkin sih unlikely ya. Tapi ya bisa aja terjadi ya. Mungkin anaknya yang melakukan, orang tuanya nggak gubris gitu ya misalnya ya. Mungkin juga ya. Nggak tahu ya. Anomali tapi. Ya, thank you ya Pak Edric untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tapi memang jadi saya apa tertarik juga ya melihat perhatian Bapak Ibu tuh justru munculnya ke yang lebih ritual itu begitu ya. Dibandingkan misalnya kontennya Qurannya ya kenapa temanya begini atau begitu gitu ya. Dan ya memang kebetulan chapter Abdullah Said yang saya pilih itu memang menceritakan sih bagaimana sehari-hari apa Quran itu dihidupinya ya. Jadi tidak heran juga bagian-bagian itu yang menarik perhatian Bapak Ibu sih. Nah ini saya pengen nunjukin juga beberapa bagian dari bukunya Michael Sells ya. Eh, kita coba lihat. Yang standar itu sebenarnya baca Al-Fatihah ya, karena Al-Fatihah itu mungkin posisinya itu seperti mirip doa Bapa kami kalau buat orang Islam tradisional ya. Karena bagian yang menjadi semacam apa sering sekali dibacakan ya untuk berbagai event maupun kebutuhannya. Ini sangat singkat ya. The opening makanya ditaruh sebagai surah satu begitu ya. Lalu di sini ada eh, semacam komentarinya ya. Michael Sells itu jadi memberikan komentari ya terhadap apa surah-surah Mekah ini ya. Fatihah itu sendiri artinya opening ya, the opening chapter. Lalu juga ada bagian ini ya, in the name of God, the compassionate, the caring, tapi menjadi bagian dari surahnya. Karena juga diulang ya, di dalam perulangan ritmik itu ya. Kalau di surah-surah yang lain biasanya ini semacam pembukaan di awal aja, tapi ini menjadi bagian integral dari surahnya ya. Sehingga Al-Fatihah itu menjadi surah yang sangat penting sih di dalam hal ini begitu ya. Nah ini juga dikomentari oleh eh, Michael Sells ya. Dan kembali kalau Bapak Ibu ingat diskusi minggu lalu ya Michael Sells memakai apa terjemahan ini ya, the compassionate, the caring, bukan the compassionate, the merciful. Karena menurut dia Ar-Rahim itu lebih kepada eh, seperti seorang wanita yang dengan rahimnya itu menyayangi ya, caring gitu daripada misalnya merciful
konotasinya forgiveness begitu ya, Tuhan yang mengampuni kesalahan begitu ya. Ini lebih cocok dia bilang ya. Dan sesungguhnya kalau kita lihat di bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu menurut saya terjemahannya itu lebih dekat ya kepada Michael Sells, karena bahasa Indonesia itu bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun ya, merciful, melainkan Maha Penyayang. Ya, jadi the caring juga sebenarnya ya. Nah, ini supaya Bapak Ibu juga pernah mendengar Al-Fatihah ya, saya bunyikan ya ininya ya, ayatnya ya. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. الحمد لله رب العالمين Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar ya ayat-ayat pembukaan ini juga sih. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Nah, ini kata terakhirnya itu din, itu kalau Michael Sells bilang the reckoning ya. Tapi di bahasa Indonesia diterjemahkannya hari pembalasan ya, sebenarnya judgment day sih. Ya, jadi din itu kata yang di dalam bahasa Arab itu punya berbagai konotasi, bisa berkonotasi judgment day ya. Kalau diterjemahkan makanya bisa di hari pembalasan, tapi din itu juga agama ya. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami agama Islam itu agama yang sangat penting menempatkan judgment day, hari akhir itu jadi sangat eskatologis ya, sebagai bagian yang sentral dari pemahaman agamanya, sehingga din itu sendiri ya, judgment day itu sendiri artinya juga agama gitu ya. Nah, terus kita lanjut dengar lagi ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Nah, ini juga konsep yang sangat penting yang muncul di Al-Fatihah, Sirotol Mustaqim ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya, Sirotol Mustaqim ya. Dan ini mungkin padanannya kalau Bapak Ibu mau menghayati di dalam kekristenan, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi semacam penggambaran jalan yang lurus itu, yang terbuka lebar itu juga muncul ya di dalam figurasi di dalam bahasa Alkitab Kristen juga begitu ya. Nah, sehingga kalau jalan yang lurus itu adalah Quran ya sebagai tuntunan begitu ya, maka kembali kita lihat analogi Quran itu Yesus begitu ya. Kembali ya, doktrin yang semacam itu ya konstruksinya muncul di mana-mana ya kalau kita memahami Islam tradisional dengan lebih mendalam ya, terus kita berusaha buat analoginya, kita akan lihat memang Quran itu setaranya sama Yesus begitu ya. Ini ayat terakhir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar lafalannya semua dari awal sampai akhir gitu ya, Bapak Ibu mungkin lebih bisa menghayati ritmik sound vision itu yang Michael Sells bilang ya, karena ada bunyi-bunyian itu yang berulang ya dengan puitis di situ ya, itu ciri-ciri khas dari surah Mekah. Jadi Al-Fatihah walaupun ditaruhnya di depan, dia termasuk surah Mekah juga, tapi dia terpisah jauh dari banyak surah Mekah yang ada di belakang karena pendek-pendek ya, karena dia sifatnya cocok untuk pembukaan, apalagi namanya Al-Fatihah ya, makanya ditaruh di depan sendiri. Tapi habis itu surah nomor 2 itu Al-Baqarah, itu yang paling panjang, itu surah Madinah itu. Ya, nanti ada satu minggu saya pilihkan Al-Baqarah untuk Bapak Ibu baca juga sih supaya membiasakan diri ya. Tapi yang nanti saya pasang di G-Class itu terjemahan bahasa Inggrisnya ya, dari Oxford, dari Abdel Halim. Kalau Bapak Ibu mau baca yang bahasa Indonesia silakan juga. Pak Idrik silakan Pak. Ya Pak, terkait doa ini sempat yang di buku Sales yaitu, tapi saya lupa Pak, halaman berapa itu kan ada yang Sunni ya kalau nggak salah ya tentang doa, lalu ditulis ada berapa kali pengulangan itu dari itu sendiri Pak, kayak apa ya, pelafalan apakah ada maknanya tersendiri atau bagaimana Pak? Maksudnya pengulangannya ya Pak ya. Iya, jadi di buku itu ada kayak misalkan ayatnya lalu di tanda kurung 4 kali, 2 kali begitu Pak. Yang di Al-Fatihahnya Kak.
Saya lupa kalau nggak salah di bagian Sunni di buku Sales, Pak. Oh, ini ya, call to prayer ya, azan. Iya, Ya, ini jadi kalau Bapak Ibu nyetel TV pas azan maghrib, nanti akan melihat ini. Ya, dan di kita kan setiap hari di setel kalau di TV ya, tapi di negara barat kan nggak ada ya, sehingga Michael Sales perlu menjelaskan bagian ini sih. Kalau a call to prayer, azan itu seperti apa begitu ya. Dan ini ada juga pengulangan-pengulangannya dan ada terjemahannya juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat, tapi di TV kan juga ada ya ininya subteksnya ya, terjemahannya. Jadi sekali-sekali kalau Bapak Ibu mau pas maghrib dengerin aja ya, terus coba menghayati ya. Mungkin padanannya ya kalau buat orang Kristen di Indonesia juga nggak ada sih ya. Tapi kalau Bapak Ibu ke Eropa ya, pas hari Minggu ya, ada lonceng gereja di mana-mana bunyi karena itu panggilan untuk ibadah gitu ya. Di seminari kan kalau pas mau ibadah juga membunyikan lonceng itu ya. Jadi itu tradisinya seperti itu sih. Cuman kalau di tradisi Islam tradisional ya itu melakukan panggilan azan itu ya. Satu kali di universitas saya di North Carolina itu ya. Jadi itu universitas metodis ya, di tengah kampusnya ada gereja, ada chapel ya. Terus waktu itu eh apa dean dari chapelnya itu pingin memberikan tempat buat di menaranya boleh ada panggilan azan ya sebagai bentuk toleransi ya. Langsung dikecam sana sini terus jadi heboh masuk orang. Mungkin kalau Bapak Ibu searching itu juga masih bisa ketemu kali heboh-hebohnya waktu itu ya. Terus akhirnya dibatalkan ya. Tapi sesungguhnya di gereja itu ya, di basementnya setiap Jumat udah biasa juga teman-teman yang Muslim itu sholat di situ ya. Dan saya waktu kuliah di situ suka ikut ya Jumatan sama mereka, coba dengerin khotbahnya gitu ya, terutama karena kan ngambil kelas Islam gitu ya. Jadi berusaha juga dengerin gitu ya. Jadi sebenarnya udah lama ada di basement, tapi begitu mau ada panggilan azan ya dari menaranya gereja, langsung dikecam semua orang, langsung akhirnya batal. Ya, mungkin bisa dilihat sebagai bentuk intoleransi mayoritas terhadap minoritas ya, tapi nggak bisa dibendung ya di negara yang ini. Dan Bapak Ibu harus bayangkan kayak Billy Graham itu juga tradisinya sangat kuat di daerah North Carolina situ karena termasuk kota yang tempatnya Billy Graham zaman dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ada hal-hal yang kontroversial juga terkait ritual itu. Nah, ya mudah-mudahan menjawab ya di itu ya bagian azan itu ya. Nah, ada lagi waktu sedikit, saya ingin menunjukkan bagian salah satu lagi yang surah Mekah ya. Mungkin cukup menarik buat Bapak Ibu ya. Surah 96 itu terkait sebenarnya turunnya Quran itu ya, karena ada kata ini ya, Iqra itu tadi ya. Ini surah 96, terus ada komentarinya juga di bawah ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang interesting, misalnya ada kata embrio ini ya, diterjemahkannya embrio ya oleh Michael Sales gitu ya. Recite in the name of your Lord who created from an embryo created the human gitu ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia ya. Coba kita cek ya. Bahasa Indonesia apa pakai kata embrio ya. Ini ya. Surah 96 itu ya. Al-Alaq. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, bacalah ya ini Iqra ya. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, jadi ini lebih literal ya. Nggak ditulis embrio. Embrio itu kan terjemahan modern sekali ya dari medis modern ya. Ini segumpal darah. Ini mungkin literal
arti kata aslinya itu lebih dekat ke arah ini sih, segumpal darah itu ya. Nah, Michael Sells juga bilang ya di dalam komentarnya bahwa itu literally mungkin dekatnya dengan segumpal darah begitu ya di sini ya. The word alaq translated here as embryo has also been translated as blood clot ya, segumpal darah itu ya. Jadi maksudnya apa ya segumpal darah? Mestinya artinya figuratif ya, jadi ya simbolis apa, menyimpulkan sesuatu yang lebih besar ya. Lalu Michael Sells bilang the larger meaning seems clear enough. The human being is created from humble beginnings ya. Jadi ada asal muasal yang cuma segumpal darah ya. Di sini Michael Sells bilang a drop of semen ya, sperma begitu ya, a blood clot segumpal darah, an embryo ya. Terus di dalam mukjizat itu menjadi manusia begitu ya. Jadi mukjizat penciptaan ya bisa dibilang ya di dalam surah Mekah ini, dan Bapak Ibu bisa merasakan juga betapa puitisnya itu sebenarnya ya, apalagi kalau di dalam bahasa aslinya ya. Lalu di sini yang menarik juga adalah ada kata ini ya, by the pen ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu juga harus bayangkan ya, sebenarnya kan bagian Quran ini di awalnya tradisinya tradisi verbal ya, karena diturunkan, lalu diturunkannya sebagai sesuatu yang dilafalkan ya, recite ya, ikro begitu ya. Lalu juga dihafalkan oleh umat mula-mula, mulai dikumpulkan jadi tulisan itu kan zamannya Abu Bakar ya, setelah Muhammad meninggal gitu ya. Tapi rupanya udah ada ya semacam gambaran bahwa ini tuh bisa berhubungan dengan sesuatu yang tulisan ya, sehingga ada kata ini ya yang interesting gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca Perjanjian Lama ya juga misalnya ya, begitu nabi-nabi Perjanjian Lama terima wahyu ya, itu kan yang pertama Musa itu di loh batu ya, tapi nabi yang menelan scroll itu kan Yeremia ya, atau apa, Yesaya atau Yeremia ya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa mencerna ya bahwa ada pergerakan itu ya, bagaimana sebenarnya tulisan suci itu diwarisi dalam bentuk apa ya di dalam zaman-zaman yang tercatat di dalam kitab-kitab itu gitu ya, karena kan tiba-tiba di mulutnya diberikannya scroll ya, sehingga kita bisa bayangkan tulisan itu udah mengambil bentuk tertentu itu ya. Tadinya kalau di zaman Musa loh batu, sekarang jadi scroll ya, jadi gulungan kitab begitu ya. Nah ini kata yang muncul di sini itu pen gitu ya. Lalu Michael Sells juga membuat komentari ya. Jadi referensi terhadap pen ini ya adalah metafora Quran ya, yang melibatkan tulisan dan tablet ya untuk menulis ya. Lalu Muslim scholars itu ya, cendekiawan Islam biasanya menafsirkan pen dan tablet ini, love ini ya, juga muncul di surah 85 ya. Di dalam berbagai alegori ya. Jadi figuratif ya, menyimbolkan sesuatu yang lain ya. Lalu yang disimbolkan apa ya? Sehingga pen itu adalah divine intellect ya. Jadi rasio ilahi begitu ya. Dan tablet itu adalah jiwa dari dunia ya, which is eternal ya, dan surgawi begitu ya, tempat di mana Quran itu dituliskan. Begitu, jadi bisa dibilang surah yang ini tuh menggambarkan semacam cikal bakalnya Quran, terus turunnya Quran juga kepada Muhammad karena Iqra ya, lafalkanlah, tetapi juga bahwa ini tuh berhubungan dengan sesuatu yang surgawi dan ilahi itu begitu ya, lewat simbolisme alegori itu juga ya. Lalu di sini ada bagian yang diterjemahkan susah payah ya oleh Michael Sells ya. Touch your head to the earth in prayer. Dengan banyak kata-kata, karena nggak ada kata-kata yang tepat untuk menerjemahkan kata sujud. Sebenarnya cuma satu kata ya. Coba kita lihat ya kalau di terjemahan bahasa Indonesia ya, kata yang dipakai itu apa ya? Itu ayat
kedua yang terakhir ya. Tunggu, itu ayat berapa ya? Sebentar. Wah, kurang gitu jelas ya, karena tulisan Michael Sells ini nggak dikasih nomor ayat ya. Ini kan dia, kalau coba kita lihat ya, do not follow him, touch your head to the earth in prayer, come near ya. We will call out the Zabania. Nah, ini kata yang dia memilih untuk tidak diterjemahkan ya. Coba ya kalau kita lihat di Quran Web ID, jadi dekat ayat-ayat terakhir ya. Ini ya. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu ya. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patut kepadanya ya. Ini malaikat Zabaniyah ini ya. Terus kalau di bahasa Indonesia dikasih kurung ini ya, ditafsirkan penyiksa orang-orang yang berdosa. Itu kata yang kesulitan diterjemahkan oleh Michael Sells, dia tulis gitu aja ya, Zabaniyah ya. Terus jangan kamu patuh kepada dan sujudlah ya, dan sujud itu yang sangat kesulitan diterjemahkan oleh Michael Sells ya, karena di padanannya di budaya barat tuh nggak ada sujud itu ngapain ya, sehingga harus diterjemahkan harafiah kayak gini, touch your head to the earth ya, sentuhkan kepala ke bumi gitu ya. Lalu di dalam komentarinya ini ya, ditulis nih kata aslinya sujud ya, can be translated as bowing or prostration ya. Sebenarnya jadi ada sih kata-kata yang dekat di bahasa Inggris ya, bowing or prostration gitu ya, membungkuk gitu ya. Tapi nggak tepat juga gitu ya kalau diterjemahkan bowing ya, karena nggak ada yang akurat gitu, kata yang cocok nggak ada ya. Karena di dalam tradisi ritual berdoa Islam ya, itu adalah sampai kepalanya kena tanah ya, sehingga terpaksa juga digambarkan di sini oleh Michael Sells karena nggak ada cara lain menjelaskan sujud itu apa gitu ya. Dan waktu sholat ya, karena bowing salah, prostration juga salah, nanti pikirannya kayak orang Jepang gitu ya, kalau salam gitu ya cuma membungkuk gitu doang, walaupun membungkuknya sampai 90 derajat tetap itu bukan sujud. Sujud adalah ini gitu ya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa lihat ya bahwa agama Islam itu bangga ya punya semacam embodiment yang thorough begitu ya. Jadi kalau Islam itu menyebut ini adalah berserah kepada Tuhan ya, maka sikap yang sangat mendasar di dalam sholat itu adalah sujud itu. Karena sujud itu adalah benar-benar dengan seluruh tubuh itu ya berserah kepada Tuhan gitu ya. Nah, saya rasa ya buat yang Kristen Protestan ya, aspek embodiment ini nih yang sering terlupakan di dalam tradisi kita juga ya. Kenapa? Karena kita kan keluar dari tradisi Yudaisme ya. Misalnya kalau Bapak Ibu baca Paulus kan bilang yang penting sunat hati, bukan sunat daging, ya kan gitu ya kalau di surat-surat Paulus ya. Sehingga kita itu lebih memaknai hal-hal yang di dalam hati itu lebih penting. Badan ini jadi kurang penting gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau Bapak Ibu baca sistematik teologi tentang doktrin eskatologi atau kebangkitan tubuh itu ya, itu tradisi Yudaisme masih. Jadi hari akhir itu tidak dibayangkan oleh teolog Kristen itu sebagai jiwanya nanti melayang ke surga terus udah gitu aja begitu ya, melainkan ada kebangkitan tubuh ya. Jadi tubuh ini masih penting gitu. Ya, sehingga menghayati kehidupan kekristenan itu harus memang dengan seluruh tubuh juga. Cuman mungkin kita melupakan ya tradisi itu. Dan kalau Bapak Ibu encounter dengan yang Islam, ya Islam itu 5 kali sehari ya. Kalau yang rajin ya, menjalani itu dengan seluruh tubuhnya itu ya. Bagaimana berserah kepada Tuhan itu, tapi dengan segenap jiwa dan segenap tubuh. Ya, realisasinya sujud itu di dalam sholat itu. Jadi kadang-kadang saya iri sih ya bahwa sebagai orang Kristen kita nggak punya ya embodiment yang seperti itu ya. Bukan sama sekali nggak punya ya, ada lah. Tubuh Kristus itu masih kita embodied ya di dalam perjamuan kudus ya.
Tapi tubuh Kristus itu kan union with Christ ya, bahwa kita menjadi bagian dari satu tubuh. Dan kalau kita ingat lagi baca Paulus, Paulus bilang, apakah di dalam tubuh itu semua mata? Kalau semua itu hidung, bagaimana? Kalau semua itu telinga, nanti seperti apa? Di mana penglihatan gitu ya? Nah, kita walaupun ambil roti perjamuan, terus mengaku satu tubuh, kita di luaran berantem-berantem juga. Gitu, di mana satu tubuhnya gitu ya. Jadi embodiment kita itu kadang-kadang sangat parsial ya, sangat eh, dikotomis kadang-kadang, karena mungkin seringnya kita nggak menghargai yang fisikal itu sebagai penghayatan keagamaan yang harus serius juga kita hidupi gitu. Dan kalau buat orang-orang Islam itu serius, itu bagian dari iman gitu. Ya. Mudah-mudahan itu menginspirasi kita juga ya. Jangan-jangan ada bagian-bagian yang terlupakan dari tradisi kekristenan bisa teringat kembali ya, karena encountering dengan yang lain. Nah, udah injury time nih, kita udah lewat waktunya, sorry Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Kita tunggu ini ya, revisi klaim untuk debat ya dari Bu Titis. Mohon nanti diupdate kita, terus nanti minggu depan kalau ketemu kita mainkan perdebatannya ya Bapak Ibu.